Setelah sistem nanomachine aktif, Chon Yo-won merasakan perubahan dalam tubuhnya. Luka-luka yang sebelumnya ia derita mulai sembuh dengan cepat, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Suara AI dalam pikirannya memberikan informasi dasar tentang kemampuannya yang baru, termasuk peningkatan fisik, analisis pergerakan musuh, dan strategi bertarung yang lebih efisien. Namun, Yo-won tidak punya banyak waktu untuk memahami sepenuhnya kekuatan ini. Ancaman masih ada di sekelilingnya. Malam itu, seorang pembunuh bayaran dari sekte muncul untuk menghabisinya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Yo-won tidak lagi hanya bertahan. Ia merespons dengan kecepatan dan ketangkasan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Menggunakan bantuan sistem nanomachine, ia berhasil membaca gerakan musuh dan menghindari serangan dengan presisi luar biasa. Dengan serangan balik yang cepat dan akurat, ia berhasil melumpuhkan sang pembunuh. Rasa takut yang dulu selalu menghantuinya perlahan berubah menjadi kepercayaan diri. Setelah kejadian itu, Yo-won mulai menyadari bahwa untuk bertahan hidup di sekte iblis, ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Ia harus bertambah kuat, belajar menguasai ilmu bela diri, dan memanfaatkan teknologi yang kini ada di dalam dirinya. Di saat yang sama, intrik dalam sekte semakin berbahaya. Saingan-saingannya, para putra dari selir lain, mulai menyadari bahwa Yo-won bukan lagi anak yang lemah seperti dulu. Mereka tahu, jika ia dibiarkan hidup lebih lama, ia bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Dengan tekad baru dan kekuatan yang berkembang, Chon Yo-won memulai perjalanan menuju kekuasaan. Bersumpah untuk mengubah nasibnya dan membalas semua penghinaan yang ia terima. Perjalanan menuju tahta baru saja dimulai. Setelah berhasil mengalahkan pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisinya, Chon Yo-won mulai menyadari kekuatan luar biasa yang diberikan oleh nanomachine. Namun, ia tahu bahwa bertahan hidup di dalam sekte iblis bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga strategi dan kecerdasan. Pagi itu, Yo-won menghadiri pelatihan sekte bersama anak-anak lain dari para selir. Ini adalah tempat di mana mereka diuji dalam ilmu bela diri dan strategi bertarung. Bagi Yo-won, yang sebelumnya dianggap lemah dan tak berbakat, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan perubahan dirinya. Saat sesi pelatihan dimulai, seorang instruktur memerintahkan mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Tak butuh waktu lama bagi saingan Yo-won untuk menantangnya. Seorang anak dari selir yang lebih tinggi bernama Chon Muyon yang telah lama meremehkannya. "Apa kau masih berpikir bisa bertahan hidup di sekte ini? Sampah," ejek Muyon dengan senyum penuh kesombongan. Yo-won tetap tenang. Nanomachine mulai bekerja, menganalisis gerakan dan kelemahan lawan secara real time. Saat Muyon menyerang dengan jurus cepat, sistem segera memberikan instruksi. Hindari ke kanan, serang balik pada titik lemah di bahu kanan. Mengikuti instruksi itu, Yo-won dengan mudah menghindari serangan Muyon dan melancarkan serangan balik yang membuat lawannya terhuyung. Semua orang terkejut bagaimana mungkin seseorang yang dulu lemah tiba-tiba bisa melawan dengan begitu presisi. Muyon yang dipermalukan menjadi marah dan menyerang dengan kekuatan penuh. Tetapi Yo-won sekarang berbeda dengan setiap gerakan. Ia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tajam. Dalam beberapa gerakan saja, ia berhasil menjatuhkan Muyon ke tanah. Suasana hening. Semua murid yang menyaksikan mulai menyadari bahwa Yo-won bukan lagi target empuk. Bahkan para instruktur yang memperhatikannya mulai melihat potensi tersembunyi dalam dirinya. Namun, kemenangan ini hanya awal. Semakin kuat ia, semakin besar pula ancaman yang akan datang. Saingan-saingannya yang sebelumnya mengabaikannya, kini mulai melihatnya sebagai ancaman nyata. Di dalam hatinya, Yo-won tersenyum tipis. "Ini baru permulaan. Aku akan menunjukkan pada mereka semua bahwa aku bukan lagi mangsa, tetapi pemangsa."